Kita akan ada pembahasan dikotomi pengalaman perguruan tinggi di negara Asia Tenggara terbesar, #2, sebuah penelitian ilmiah anjing. ya, parayangan 2 tahun, terus habis itu binus sampai lulus. Berapa lama tuh? How long? Ya, jadi sebenarnya tuh S1 tuh penting banget ya. Jangan cuman demo, Karena lu cuma jadi pengen terkenal, diundang ke TV One, terus habis itu tiba-tiba lu dibayarin kuliahnya, lu sekarang jadi ambasador Shopee. Wow, kita hari ini tiba-tiba apa tuh? Kita hari ini set baru ya, Da? set baru banget, guys. Today we're recording this shit in this new set because Jadi emang gue Kenapa tuh jadi tuh sebenarnya emang gue udah bosen aja sama set yang lama gitu kan ya, kayak duduknya ketinggian dan ego gue ketinggian, jadi kayak mager lah gitu. oh ini biar jadi tuh lo merencanakan ini tuh biar down to earth gitu Ya biar down to earth, biar semuanya turun kayak perut gue sekarang gitu kalau lihat kamera. Terus one thing that I like about this set is that there's a lot of books in there and buku-bukunya tuh skena-skena loh, ada satu. Coba ambil satu. Apa? Coba ambil baca, pura-pura baca gitu. Ya udah bentar ya. Nggak nyampe gue Ya, gendut anjing. Nggak nyampe gue gendut soalnya susah anjing. Ya. Tapi kembali lagi ke Tobrot. Let's go. Lu depan desah anjir. Enggak, gue ditusuk tadi di jantung. Oh, kirain ditusuk belakang. Jangan dong. Tapi begitu ya teman-teman, kembali lagi. Ini tetap Tobrot loh teman-teman. Tidak ada yang berubah. Ini bukan close the door-nya Deddy Corbuzier. Tapi ya, kita masih di sini-sini aja ya. Kenapa tuh? What happened? Kenapa kok diem? Udah lewat. Jangan lagi. Gak boleh diulang dong. Jadi ya kita di sini ya set baru aja, semuanya serba hitam, wong ireng, baju hitam. gue bukan wong ikan, gue wong kalahan gimana? Lu Jawa aja sih sebenarnya sih. Sama. Sedih aja. Kenapa wong kalahan? Kenapa kalah? Wong kalahan dia gak tahu sih, karena gue jarang menang aja gitu. Oh iya sih, lu dukung Arsenal anjir, sampah. Damn. Anyways, Tapi anyway, mau udahlah. Tai lah, males basa-basi gue. udah langsung aja topik aja. Udah masuk Arsenal bete gue. Oke, jadi gua bakal lihat kamera sini aja buat ngomong ya. Kan tadi lu bilang ya banyak buku di sini, setting-settingnya item itu segala macam, terus banyak banget bahan bacaan yang skena-skena di sini. Betul. Dan di mana lagi bahan bacaan yang banyak kalau misalkan bukan Di perpustakaan. iya betul banget tuh anjing. Lu gak tahu. Perusak gua lu tai. Iya, gue gak tahu. Bukan. Gue gak tahu lu pengen ngebawa ini. Tempat menimba ilmu, bre. Dan tempat menimba ilmu. Ya. Bukan. Tempat menimba ilmu yang paling tinggi adalah perguruan tinggi, College. University, Universe. Buset, BTS lu. Yoi. Jadi di Tobrot episode 9 ini kita akan ada pembahasan dikotomi pengalaman perguruan tinggi di negara Asia Tenggara terbesar, #2, sebuah penelitian ilmiah anjing. Lu sendiri yang nulis anjing. Ntar gue screenshot, gue kasih. Gue ulang. Jadi di episode 9 ini kita akan ngebahas dikotomi pengalaman perguruan tinggi di negara Asia Tenggara terbesar, #2, sebuah penelitian ilmiah. Niki please notice us karena college in Jakarta. Oh, college in Jakarta. Iya. Tapi college negeri di Jakarta paling dekat Depok tuh, ikan. Gak sih, ada UNJ. Oh ya, WN. Jadi lupa gue. Ada UNJ Betul. Jangan lupa ya. So we're talking about college or university life in Jakarta. Me personally, I never really experienced it because I used to go to college in Bandung. I see. Not like you. Di mana tuh? In Parahyangan Catholic University. Unpar. Apa versi bahasa Sundanya tuh Parahyangan teh. Anjir, enggak garing anjir. Parahyangan teh. Gitu Tapi gitu ya, Universitas Katolik Parahyangan. Iya, Unika. Cocok banget untuk orang Islam kayak gue. Wah, parah anjir. Wah, iya dong. Gitu. Iya banget anjir. Parahyangan itu di mana sih, daerah Ciumbeluit ya? Ciumbeluit. Ya. Oh, itu yang tulisan Cium Bau Leuit gitu ya. Itu syarat lulusnya di Unpar dah. Lu harus bisa nulis Ciumbeluit. Kalau typo lu nggak lulus. Ngulang lagi tahun depan. Asli. Itu syarat lulus. Setelah skripsi tanyain, coba kamu tulis Ciumbeluit gitu. Coba anak-anak bisa. Coba anak kampus Jingga pastiin ya itu bener apa enggak ya.
Kalau enggak track down-nya nih alumni. Track down-nya nih. Entar ditarik anjing, jangan dong. Dorong balik lah kalau ditarik. Oh itu sih. Tapi begitu ya, me personally I do my college in Bandung and not like you who done college in Jakarta. So yeah, I guess I want you to tell me a little bit about it. I mean technically ya sebenarnya, gue kalau kuliah itu sempat pindah-pindah. Gue sempat pindah. Ya. Udah pernah di Parahyangan juga. Lu gimana sih? Oh, lu pernah di Parahyangan juga ya? Kita temenan goblok. Kan our viewers doesn't know that we're friends from really back then. Udah kasih tahu teman kuliah zaman dulu. Lu gimana sih? Kan mikirnya siapa tahu kuliah Jakarta gitu. Ya, tapi ya dua-duanya. Memperjelas. Gua nggak malu, gua kuliah 2 kali. Malunya ngabisin duit orang tua doang anjir, cuma buat dapat gelar S1 yang susah dapat kerja lagi. Motong. Kamu aja mahal masalahnya dah. Iyalah. Itu kayak bukan hal yang banggain dah anjing. Tapi ya begitu ya. Udah used to enroll in Parah. Udah gua mending gua aja yang ngomong deh soal cerita gua deh daripada lu yang ngomong. Ya. Oke. Jadi gua dulu pernah di Universitas sama aja lu, gua aja ngomong dah aja. Gantian aja terus aja. Gantian. Ya udah. Ya, jadi dulu gua pernah kuliah di Unpar. Ya, selama 2 tahun. Betul, 4 semester. Ya 4 semester. Betul. Itu ganti jurusan. Ganti jurusan lah intinya. Shout out to Unparians I guess. Gue masih inget tuh ada GTU anjing. Udah. Lu belum punya fame dah, lu ngomong kayak gitu juga gak ngaku anjing. Ya udah nggak apa-apa, gue ngomong aja anjing. Ya udah boleh. Ya, jadi GTU tuh. 4 semester di Unpar, habis itu GTU. Binus. Iya, abis itu Binus. GTU. Jadi GTU itu konteks aja ya guys. Grup tanpa udah itu doang aja. Yeah. Itu aja. Tapi ya Parahyangan 2 tahun, terus habis itu Binus sampai lulus. Ya, berapa lama tuh? How long does it takes for you? Ya, jadi sebenarnya tuh S1 tuh penting banget ya. How long does it takes for you to graduate, man? S1 itu tuh sebenarnya gampang. Oke. Digapai. Oke. Jadi berapa lama? Mau itu 4 tahun, 3,5 tahun. Jadi berapa lama? 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Itu tuh bebas. Udah. Sebenarnya. Tisu dong, kasihan udah kudanya nangis aja. Tapi oke, let's skip those questions for now. Let's not talk about those questions right now. Well, so you've done, going to campus in Bandung and of course in Jakarta. Is there any differences or like how do you, spend your campus life in Jakarta basically? Kalau di Jakarta sih nggak ada jauh bedanya sih sama kayak kehidupan gue sekarang itu. Kayak paling bedanya gue nggak harus datang setiap hari buat ke kampus cuma buat belajar, duduk bengong belajar, ngobrol sama orang gitu kan. Oh ya, of course. Dan ya gimana ya, nggak nyari duit gitu kan. Tapi kalau secara kulturnya emang lebih fast pace aja sih menurut gue ya. Lebih cepat. Jakarta lebih cepat. Why? Karena nggak tahu, kesannya kayak tiap kali orang-orang yang gue kenal nih, orang-orang masuk S1 di Jakarta itu tuh mereka pengennya langsung business oriented gitu. They wanna make businesses, they wanna make money while they are working. They wanna make money while they're studying. Oh, so it's not strictly business, but just they wanna grind. So usually their focus is not centered on studying or academics. Most of the time it's focused on career. And I think it's menurut gue pinter sih. Yeah. Pinter. I mean, I think that makes sense. Yeah, that makes sense. Cuman kayak di waktu yang bersamaan menurut gue menurut gue kurang dapat rasa kemahasiswaannya itu loh, kayak the quote on quote struggle gitu menurut gue. So you think that university in Jakarta it's just like a glorified high school than a university? Enggak juga. Ya, glorified high school enggak juga sih, tapi lebih kayak daripada nih tempat dijadiin tempat untuk mencari atau menggali pengalaman, malah lebih kayak ya udah buat requirement aja gitu loh. Kayak selama gue dapet S1 selesai. Memenuhi keinginan orang tua lah ya. Lebih ke situ. Keinginan orang tua, kebutuhan akan gelar. Kebutuhan gelar enggak juga sih. Okay. Kebutuhan gelar tuh baru sadar-sadarnya pas udah tahun-tahun terakhir. Okay. Kayak aduh pengen banget nama gue ada Esos aja gitu.
Ada S-Hubin apa kan? Ya. Gak ada yang tahu. That's true. Yeah. Dan biasanya nyari gelar tuh biar nanti kalau kerja seenggaknya ada backingan, ada kayak pertanda kalau nih orang nih kualifikasinya oke gitu karena S1. I see. Tapi ya kalau misalnya gue lihat sering-sering sebenarnya kayak gue atau mungkin ini circle gue aja kali. Circle gue kebanyakan ya S1-an semua. Oke. Kebanyakan. Oke. Kalaupun enggak biasanya mereka udah fokusnya ke bisnis. Oh, berarti di circle lu tuh tidak ada yang ingin meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, S2 gitu. Ya circle gue ya. Ya, circle lu dulu aja. Ada sih, ada beberapa yang pengen S2, ada yang kayak gua kerja dulu lah atau gimana. Ada bahkan yang udah ngambil S2 juga dan sudah lulus S2 juga gitu. Jadi kayak emang prioritas orang beda-beda aja. Cuman gua ngelihatnya sebagai ya S2 nih, ini buat nambah gelar yang lebih mantep aja gitu loh. Paham. Menurut gua. Fair. Tapi menurut lu gimana? Soal S2? Yeah, okay. So yeah, I'm actually still studying my master degree right now. It's master, right? Masters, ya. Yeah. So in master degree right now, I am studying in marketing basically. Ya, jadi belajar marketingnya buat yang pemasaran tuh kalau mau bahasa Indonesia lebih full tuh. Enggak belajar marketing buat orang-orang yang nggak bisa bahasa Inggris ya, pemasaran betul. Pemasaran. Ya, jadi gue belajar pemasaran di salah satu kampus di Jakarta gitu ya. Sebut aja lah. Nggak mau? Sebut aja. Malu gue. Sebut aja. Ya, jadi gitu. Kalau menurut gue itu gue kacot aja lah. Yeah, so for me basically I think what differentiate masters and bachelor degree is pertama udah jelas banget ini tuh sangat-sangat serius. Sangat-sangat serius itu maksudnya orang-orang itu masuk ke sini tuh sudah dengan bayangan gue mau bikin tesis tentang apa, gue keluar ke sini mau jadi apa, dan gue masuk ke S2 ini tuh untuk apa. Jadi bener-bener kalau di S1 lo cuman seperti yang lo bilang gitu, di S1 tuh orang yang kayak ya udah yang penting gue punya gelar deh, gue masuk jurusan yang kayak orang tua gue pengen, probably something like that. S2 itu lu harus lebih matang, atau at least orang-orang yang masuk itu sudah punya bayangan kenapa mereka memilih satu jurusan ini instead of other courses ya yang kayak gitu, jurusan yang lain gitu. Ya tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin gitu, tadi kan lu bilang soal nih mereka masuk S1 ke jurusan atau kampus yang biasanya dipengen sama orang tuanya. Biasanya gitu kan. Yeah, there's a lot of cases. Not everyone is, but like there's a lot of cases like that. Iya, kayak gue sering aja lihat gitu kayak misalkan sengaja dulu lah zaman-zaman kita namanya dulu masih SBMPTN ya. Iya. SBMPTN, SNM gitu-gitulah buat kayak tes-tes masuk kuliahnya dan segala macam. Kayak mereka nih targetnya ya wajar. Targetnya tuh yang nama-nama gede ya. Iya. Nama gede. Gak usah lah kita sebut produk UI UGM. Ya gak usah lah kita sebut-sebut Institut Pertanian Bandung sama Institut Teknologi Bogor. Iya. Kalau gue selektif tuh. Mampus lu. Itu kan UI UX. UI UAA. Iya UGM. Ya begitulah ya. Untuk udah nggak usah dah, nggak apa-apa. Tapi ya gitu, betul. Ya gitu sih. Iya. Terus kalau misalkan kita ngomongin ya, tadi gue bilang ya geng orang-orang paksa dorongan orang tua. Itu kan gue ngomongnya bahwa anak dulu pas zaman SMA itu anak-anak ini masuk kuliah karena ada dorongannya dari orang tua, dan sebenarnya juga mikirnya dorongan dari peersnya kan, kayak teman-teman gue pada kuliah nih kayak ini progresi yang natural gitu loh. Atau teman-teman gue masuk jurusannya agak-agak ke elit nih yang kayak gitu ya. Iya itu salah satunya, tapi kayak lebih ke dorongan yang penting gue harus kuliah atau gimana. Biar setara apa teman-teman gue. Biar gue setara, biar gue gak ketinggalan. Oke. Mungkin ada ya pandangan kayak gitu. Oke. Iya. Dan gua ngerasa itu tuh jatuhnya malah nambah pressure yang gak jelas, buang duit yang gak jelas kalau misalkan lu juga gak happy. Dan gimana ya jatuhannya ya buang-buang waktu doang demi kegengsian kadang-kadang tuh rasa S2. Bukan S2, S1. S1. So you think that if you have the extra money for enroll to university, you should have invested in like businesses or something? Straight from high school ya maksud gue? Gak, menurut gue ya tergantung sama, menurut gue mau itu uang dipakai buat apa, buat bisnis, buat apa tuh terserah mereka ya. Yang penting ya selama mereka udah ngejabarin plan ke depannya apa kan pasti ada dong. Kayak guru konselingnya, guru konselornya pasti bantu, foto pasti bantu gitu loh.
kalau nggak ada punya orang tua ya maaf gitu kan. Iya, gak apa-apa. Lu gak salah kok, gak apa-apa. You just being considerate right now. It's okay. Yeah, okay. Yatim. Ya udah, gak usah di call out. Shout out yatim gitu. Shout out yatim. Gak usah. Aduh anjir. Ya lu. Ya, gimana? Kan gue bilang gak usah deh. Kan gue pengen inklusif. Anjir. Udah ya. Inklusif Podcast gue. kita tuh emang podcast sepositif itu ya. Iya, COVID. Yatim kontol. Gak boleh. Lu wah ini untuk orang yatim doain anjing. Jangan dong. Biasanya dikabulin. Kabulin ya. Oh iya. Dikabulin anjing. Hati-hati. Tapi balik ke topik. Balik ke topik ya. Ya. Soal S1 menurut gue ya sekarang tuh gue ngerasa kok S1 tuh udah nggak segengsi dulu menurut gue. Maksudnya gimana? Karena orang-orang tuh udah terbiasa dengan setelah SMA ya udah langsung masuk kuliah gitu. Udah standar. Ya, it's Ini something. standar. Ya, it's something just ya kayak unru aja nggak sih, kayak orang SD pasti SMP, SMA, SMA kuliah gitu. Agak jarang sih betul sih kalau. Tapi lucunya ya, kalau secara statistik tuh ternyata Indonesia rata-rata persenan orang masuk kuliah S1 atau ya S2 juga tuh kalau nggak salah datanya terakhir 15 Januari 2024. Kita tuh cuma sekitar 4,5%, sementara itu kayak setengah dari average-nya negara-negara luar. Oh. Kayak misalnya Amerika 9,8, terus negara-negara lain ya kayak Singapura 7, berapa. Kita tuh cuma 4,5 dan itu hitungannya masih sedikit. Apalagi buat orang-orang segede kita, negara segede kita. Iya, kayak if we're talking about 4.5% and what? Orang-orang di Indonesia tuh kayak berapa? Ya ratusan juta lah ya, ratusan juta jiwa gitu. It's not a really big number, no? Karena kayak ya cuma 4,5% kan yang mengenyam kuliah gitu. Iya. Itu tuh nggak gede sama sekali dan iya makanya kan. Not even the double digit. Ya emang tapi ternyata ya mungkin ada faktor-faktor lain lah, faktor ekonomi lah. Of course. Yeah. Ya mungkin mereka pengen mengincar dream yang lain lah terus segala macam. Gue juga ada beberapa teman-teman yang nggak kuliah dan mereka sukses saja. Gak apa-apa lah. Okay. Malah bahkan teman-teman gue yang kuliah kadang-kadang ada yang gak selesai lah, ada yang DO lah, ada yang extend lah. Ya nggak apa-apa. Ya udah iya. Ya namanya juga college life ya begitu. Ya, ada yang extend ya. Iya ada yang extend ya gue extend. Kok marah sih? Yang gue cuma ngomong. Gak usah, lu gak usah jadi jaim-jaim gitu. Kan gue cuma ngomong lu cak-cakin aja gue. Ini najis lu. Ya udah tapi ngabekan lu sendiri. Ya udah lanjut dulu. Kalau secara statistikanya terus sendiri kayak emang ternyata masih kecil banget, masih cukup kecil dan kayak gue tuh bingung loh ini kayak gue kan kita udah catat nih dikit nih. Ya. Kayak kenapa S1 tuh kayak udah nggak biasa aja. Oh udah biasa aja gitu loh kasarannya. Bukan sesuatu yang prestis gitu. Bukan prestis menurut gue. Apa? Karena tuh salah satunya nih nggak garansi lu dapat kerja. Oh ya, gue sangat percaya sih. Betul. Gue sangat percaya. Karena orang mikir, yang penting gue lulus S1 aja paling kesempatan gue dapat kerja tuh lebih tinggi kan. Ada bener ya? Ya. Ada bener ya, tapi bukan berarti itu menjamin kerjaan. Bukan penentu lah ya. Iya, kayak lu mau S1 apa? Lu S1 manajemen ya tergantung bukan manajemen, let's say lu mau S1 geografi anjir. Let's say gitu ya, geografi. Ya, misalnya, lu mau kerja, abis itu lu mau cari kerja di mana? Di mana kira-kira skill lu bakal kepake di kerjaan? Geografi. Lu bisa jadi akuntan. Gak serius gue. Akuntan gimana tuh maksud lu? Ya, gue bisa daftar ke bank juga bisa ODP. Geografi. Ya, mereka juga ngebuka pasti. Geografi. Ya, geografi pun maksudnya juga ngebuka. Itu kayak anak teknik masuk ke bank juga banyak anjing. Loh, anak teknik gak selalu harus bikin mobil anjing. Lah enggak, tapi kan mereka juga pasti udah ngincar ya tuh emang industri-industri yang mirip gitu loh maksud gua. Geografi ya. Ya kalau misalkan ngomongnya berbasis jurusan doang, ya betul kayak nggak harus kok berbasis jurusan, anak geografi juga bisa masuk consulting gitu kan. Iya, gak ada yang tahu. Betul. Tapi itu ada segmennya tersendiri. Betul, paham. Cuman kalau misalnya sebagai recruiter gitu ya, gua bilang gua recruiter atau gimana ya. Okay. Tapi kayak pasti mereka ngelihat dong kayak aspek-aspek lu background kuliahnya apa, jurusannya apa, kampusnya di mana gitu loh. At least itu ngebantu nyaring lah ya. At least. Iya. Tapi kayak
kadang nih gue suka bingung gitu kan, gue sempet nanya-nanya sama teman-teman gue yang kayak nyari kerja udah lulus segala macam. Karena tuh ada yang cepat ada yang lama, itu tergantung sama nebar jalannya kan. Dan abis itu gue juga bingung gitu sama fenomena, kok padahal nih anak-anak pinter, padahal tuh kok nggak dapat kerjaan, atau nggak kerjaannya yang kayak ya udah yang penting dapat kerjaan aja gitu loh. Jadi ya kayak kesannya lu kuliah S1 tuh buat ya setelah dapat gelar tuh dapat apa lagi gitu loh. Nah kalau misalkan kuliahan gitu kan ya, itu tuh menurut gue tergantung sama mahasiswa itu sendiri. Itu juga ya menurut gue dibagi jadi 2 stereotip menurut gue. Which is yang satu full akadem, yang satu itu adalah full akademisi, yang satu adalah organisatoris orangnya. Paham. Ngerti kan maksud gue? Tapi lu nggak ada tipe ketiga yang orang yang bisa ngejagel dua-duanya gitu? Menurut gue orang yang bisa ngejagel dua-duanya ya ada aja sih sebenarnya sih. Gue nggak bilang itu nggak ada, tapi gue pengen bagi jadi 2 aja gitu loh. Kalau misalnya lu ngerasa lu dua-duanya, oh lu keren, nice buat lu gitu loh. Cuman kayak selain itu gue ngerasa kayak it's something that is really really rare to see, at least in my eyes gitu. Ya, at least lu harus mengorbankan sesuatu lah. Iya anjir. Misalnya tidur gitu. Tidur, wah ya Allah, tidur. Social life, apalagi kayak gitu-gitu tuh. Biasanya yang kayak lu bisa juggling akademik, bisa juggling organisasi, cuman ujung-ujungnya bener banget tuh pertemanan lu cuman di lingkup organisasi doang. Kayak lu ya gitu. Tidurnya jadi agak-agak kurang-kurang, tapi ya paham sih. Kayak gue mikirin tuh lu bolak-balik ke rumah aja, apalagi kalau ngerantau anjir ya, ditahan dulu lah gara-gara ada agenda ini agenda itu, networking kanan kiri gitu. Udah kayak lu kuliah udah kayak kerja aja gitu loh. Technically true ya. Ya, dan kadang-kadang kalau misalkan mereka udah berorganisasi di organisasi kemahasiswaan ya, mereka langsung sok-sok pede gitu kayak, oh gue bisa kok dapat kerja di sini karena gue dulu himpunan atau apa gitu kan. Ya nggak sih? Ya banyak sih orang yang merasa seperti itu. Apalagi juga sok pede gitu loh. Iya, dan apalagi juga organisasi-organisasi terutama yang kayak himpunan ataupun lembaga kemahasiswaan yang senat yang seperti itu tuh memang inilah dulu, kalau menurut gue ya, kalau dulu tuh inilah memang sangat membantu kalau misalnya dulu gitu, karena lo bisa dianggap yang kayak oh ya lo punya posisi ada. But these days kayaknya menurut gue itu bukan penentu banget. Kayak maksudnya kayak paling menurut gue ya rekruter akan melihat itu seperti yang kayak oke, lo orangnya berorganisasi, lo orangnya aktif di kampus whatever, lo nggak cuma belajar doang whatever, tapi itu bukan sesuatu yang di regard setinggi itu to the point dimana yang kayak lu spesial banget nih karena lu anggota senat or something like that. I don't think it's gonna be a huge selling point at the end of the day. Dan nggak banyak yang nyadar gitu juga sayangnya. Sebenarnya sih bakal ada kalau misalkan ya pengalaman di kuliahnya dia bagus. That is true. It's not about how many organizations that you join. It's all about what did you do inside organization. Your performance in the what's your performance gitu. What kind of projects have you done gitu loh. Kayak lu kayak misalkan di senat lu ngadain acara apalah, atau lu ada bahan sos bukan lah gitu. Apa namanya? Buzzer. Bukan buzzer, apa sih namanya ya, bansos-bansosan lah segala macam. Oke. Terus Gue enggak tahu ngomong apa. Community service. Community service. Kayak gitulah. Terus misalkan lu kerja sama lembaga-lembaga apalah buat ngebangun apa Jadi kayak CSR gitu lah ya. Iya CSR, kurang lebih ya CSR kalau misalnya lu senat. Terus kalau misalnya lu himpunan, lu udah ngebawa nama jurusan lu tuh dari sebagai kumpulan mahasiswa tuh udah kemana aja gitu loh. Kayak misalkan bisa establish koneksi di let's say di kementerian lah, atau di kerja bisnis apapun itulah gitu. Tergantung sama kayak prestasi lu di dalam organisasi lu tuh apa. Dan itu menurut gua esensi dari kuliah S1 sebenarnya. I guess so ya. Mencoba banyak hal baru dan mencari pengalaman sebanyak mungkin tuh menurut gua esensi yang sangat baik lah. Networking itu juga one thing, tapi menurut gue networking itu nggak harus di kuliah, karena lu juga bisa melakukan itu di luar kuliah. Betul. Cuman kuliah providing ngebantu banget. Inilah opsi-opsi untuk lu networking. Jadi kayak misalnya lu bisa aja ikut lomba di mana, atau mungkin lu ikut acaranya siapa di mana, terus lu ketemu orang-orang baru, ketemu
mungkin ketemu pejabat or some shit like that. Yeah, they are offering options whether you wanna take it or not. It's as simple as that. Ya itu semuanya jangan lupa masukin CV karena kadang-kadang orang suka males. Yeah, Suka males tuh. Yeah. Terus habis itu protes, kok gue dapat kerja ya? Kayak gitu. Tapi masalahnya kalau in this time and age kayaknya CV itu udah ini dah. Udah pasti. Udah gitu. pasti lah. Udah pasti. Mungkin nggak diminta nggak sih? Cuma kadang suka malas aja. Kayak gue. Kayak gue. Karena suka males. Jangan lupa diupdate ya CV-nya teman-teman. Dia jangan lupa update CV ya, jangan lupa. Betul. Terus tuh kan tadi ngomongin soal pengalaman kayak organisasi lah dan networking di kuliahnya S1. Lu pengalamannya apa? Ada nggak? Pernah nggak? Di S1? Kayak maksudnya hikmah apa yang lu ambil dari kuliah S1 lu? Wah, hikmah yang gue ambil dari kuliah S1 gue yang pertama itu adalah have fun itu boleh, tapi jangan terlalu have fun maybe. Oh iya, emang lu have fun apa sih bang? Waduh, have fun mulu sih. Wah gila bang, gimana bang? Ceritain bang. Buku Pesta Cinta kayaknya gue Anjay. pesta terus tuh. Anjay. B sama C-nya kemana tuh bang? Waduh, B-nya sih kadang-kadang ada. C-nya juga agak-agak tai nih. Oh iya, kalau misalnya S1 tuh bener banget tuh. Kalau nemuin cinta jangan sembarangan ya. Jangan kejebak sama cewek-cewek red flag anjing. Wah anjir ya. Iya sih, gue sering ngomongin itu sama dosen gue anjir, kayak Kenapa anjing? kalau misalkan pengen pacaran di kuliahan, kalau misalnya udah sampai tahap skripsi, antara lu putus sebelum skripsi atau putus setelah skripsi. Ya kalau putus setelah skripsi ya pastilah anjing. Sorry. Iya maksudnya antara lu putus sebelum skripsi atau putus setelah skripsi gitu. Maksud gue. Iya, oke. Maksudnya tuh kayak kalau biar lu pas udah prosesi penulisan skripsi lu lah, tesis lu lah apa itu jadi nggak stres anjir. Kayak gitu dibilangnya. Jadi masih hati-hati tuh, buku Pesta Cinta tuh bener tuh anjir. Itu sih. Bukunya di sini semua. Zaman-zaman S1 gue skripsi masih pacaran. Alhamdulillah. Ya, zaman-zaman S2 gue tesis udah nggak pacaran sih. Tapi mental scar-nya masih ada, masih stres aja. Anjir. Nggak gitu ya. Buat siapapun yang nyakitin hati temen gue anjing. Lu tahu lah. Kalau lu mah tahu oknumnya siapa. Halo. Gak usah sebut Pak, gak usah sebut ini lah, gak usah sebut merek, gak apa-apa. Gak sebut merek, tenang aja. Ada lah. Ya. Tapi ya begitu ya. Tapi emang lu nggak, emang organisasi lu nggak ikut? Organisasi kalau di S1, kalau di S2 tuh nggak sama sekali. Tapi kalau di S1 gue ikut banyak sih. Oh ya, kayak organisasi kayak apaan? Gue ikut himpunan, ikut. Aha. Gue juga dulu organisasi-organisasi yang di kayak acara, baik itu acara jurusan ataupun acara fakultas, gue juga ikut di sana, baik sebagai panitia maupun sebagai koordinator divisi, gue udah pernah juga. I see. Tapi dulu gue ikut acara tuh kebanyakan di lingkup paling gede fakultas sih. Gue jarang banget ikut acara yang dalam lingkup kampus ataupun luar kampus tuh gue kayak malah nggak pernah sih, agak jarang sih ya. Kalau lu emang gimana? Dulu kalau pas di Bandung. Iya nggak apa-apa. Yang dua tahun pertama adalah ikut ya kepanitiaan lah. Mirip-mirip kayak gue lah ya. Terus ya nggak pernah dapat posisi yang gede-gede banget sih, tapi sudah dapat pengalaman aja gitu dari situ kan. Habis itu ya ikut ini juga apa UKM ya sebutannya, unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa sejenis ekskul lah. Ya gue dulu sempat radio juga di kampusnya. Radio kampus betul. Shout out to URS ya, Unpar Radio Station. 107,7 FM. In the sky. Bukan dong. 107,7 FM. Ahai anjir. Oke. Tapi kayak dulu tuh selain UKM terus juga kayak waktu itu gue juga sempat ikut kayak organisasi yang di tempat makan yang belakangnya tuh loh. Organisasi tempat makan. Apa Kopspace. Oh. Kan sempat kayak ada kumpulan anak-anaknya tuh, terus kayak tulis artikel, gue sempat ikut. Oh, lu sempat jadi kayak penulis lepas lah ya. Iya, freelance writer. Terus pas udah di BINUS, ya technically gue ikut himpunan, kayak organisasi di bawah himpunannya. Terus udah sih itu doang. Terus sama gue banyakin lomba aja sih sebenarnya, ikut lomba kayak Model United Nations lah, speech dan lain-lain. Anak Moon. Ya gue anak Moon. Nggak apa-apa. Belum tentu red flag kok semua anak Moon guys, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya kecuali lu anak Moon UI anjing, nggak ada cara. Kalau gue nggak tahu, I never been into Model United Nations before, so I cannot say anything about that remark. Gue masih dendam anjing, kalah. Gue dendam. Gue udah komen ya, gue nggak tahu, karena gue nggak bisa nimpalin dia no.
Tapi dari after all of the things that you experience and after all the things that you did in bachelor degree in the university, menurut lu itu menurut lu itu sesuatu yang bisa dibawa ke lingkup kerja atau you still need to learn and need to adjust a lot of things sebelum lu nyemplung ke dunia kerja gitu? Gue percaya kalau emang skill-skill kayak gitu harus diasah dulu sih sebenarnya. Apa aja tuh skill-skill yang Ya, menurut lu pribadi perlu diasah gitu? menurut gue ya seenggaknya kayak networking skill, socializing skill itu mesti diasah lagi kalau buat gue. Oke. Karena kayak lu bukan hanya berkoneksi dengan orang-orang yang sebaya, lu harus ngomong sama orang yang lebih tua kadang-kadang, bahkan yang lebih muda. Lu juga harus tahu kayak social etiquette sana ngobrolnya kayak gimana gitu loh. Ya itu kan kadang-kadang nggak diajarin ya di kuliah ya. Kecuali emang ada mereka mata kuliah etika, estetika, dan logika dan lain-lain gitu ada lah ya. Kalau di Bandung sih ada sih. Di gua kagak ada mas saya. Tapi gue estetika, diajarin etika. kayak begitu, it's not like ada yang nempel atau ada yang gue praktekin dari pendidikan sih. Gue literally sana cuma buat nilai, Iya, terus nilainya gede lagi bu. Bobotnya cuma apa? Enggak sih, 2 SKS. Dia 2 SKS-an doang ya. SKS, but ya. Ya maksud, Anything that counts lah ya. tapi maksud gue tuh ya, kalau ngomongin soal soft skill yang dikembangin, apalagi dari pengalaman gue kuliah dulu, itu tuh ya jelasnya networking skill gue tuh emang harus diasah banget gitu. Oh, lulus kuliah tuh networking lu non-existing atau cuma jelek aja? Oh ada, cuman gue yang ngobrolnya sama orang-orang sebaya aja. Paling yang mentok-mentok sama siapa, sama dosen, udah selesai. Oh, paham ya. Kan tapi gue gak kerja sama orang-orang high level dan segala macam gitu loh. Bukan yang lebih luas ke siapapun. Gitu ya. Tapi lebih profesional dan ada social etiquette-nya kayak gue bilang tadi. Oke. Berarti itu harus ditingkatkan kalau lu pengen nyemplung ke dunia kerja. Harus gue merasa gue harus asah. Oke, selain itu Dan ya gimana ya, harus tahu nempatin diri sih. Kayak gue di sini bukan sebagai orang idealis, tapi kayak lebih ya udah bagaimana caranya gue bisa survive kasarannya gitu loh. Oh, so if anything you have to be an opportunist rather than the idealist. I wouldn't say that you have to be an opportunist. I would say you should consider being an opportunist. Okay. Because not everything is going to be handed to you on a silver platter. So you need to take any opportunities you can. Any chances that you can get to your hands. Kalau misalnya katanya yang di musical Hamilton tuh kan ya, kata Aaron Burr itu bilang kayak talk less, smile more. Do whatever it takes to get yourself on the floor gitu. Betul. Kasarannya. Yang penting diterima dulu lah. Iya. Gitu. Betul. Very Jawa centric by the way. I think that's, Ya I mean that's true. Ya. Ya Orang Jawa tuh juga kan sangat-sangat sopan, sangat-sangat apa. Cuman ya lu baru melihat aslinya tuh bener gitu. Seperti ya sudah lu mulai berbicara sama dia, lu baru melihat yang kayak oh ini orang memang baik, ini orang memang tegas, ini orang cunning, shit like that. Cuman storefront ya, kayak di depan toko aja kita terus senyum. Iya. Oh iya tuh sama awareness sama environment lu tuh penting banget. Oh itu penting sih. Itu penting banget. Kayak lu mesti tahu kayak ya tadi kayak lu bilang, tahu nih orang licik atau gimana kayak dengan merhatiin. Kayak merhatiin banget. Harus perhatian banget tuh orangnya. Betul. Gitu. Dan the thing about awareness pun juga lu juga harus sadar lo itu berbicara dengan siapa dan di lingkungannya apa gitu. Jadi kayak maksudnya kalau memang ini lingkungan formal, lo tidak bisa mengharapkan pembicaraan itu akan menjadi pembicaraan informal dengan gaya yang informal juga. Shit like that. Ya kan, kecuali lo sudah di luar event whatever yang kayak gitu. Kan lu nggak bisa lu kagak bisa dong asal-asal lu tos-tosan sama let's say sama Heru Budi gitu kan kayak, "Weh Heru, apa kabar?" Nah, iya shit like that. Dibiarin nih. Gitu. Dibiarin nih. Betul. Dibiarin nih. Agak susah sih kalau misalnya. Jadi gue dibiarin nih. Anjing lu ya. Gue udah di atas sih, udah mau dep up anjir. Enggak nyampe. Oh, ya tapi siap gitu. Ya, gue nggak tahu ini nggak ada di skrip anjing, gue bingung. Apa itu skrip anjir? Apa itu skrip? Besok gue bikin handshake nanti sama Uda. Oh ya, sama yang paling penting tuh menurut gue bukan paling penting, tapi ini paling mendasar banget. Apa yang bisa dibawa gitu adalah riset dan menulis, seperti itu emang pada dasarnya. Betul, kenapa orang-orang tuh datang ke perguruan tinggi? I think that's true, karena menurut gue personally di SMA tuh skill riset gue sangat nol besar. Gue kalau ada tugas kayak, ya di SMA kan dulu ada ya tugas bikin makalah lah, bikin paper, whatever. I usually just, control C, control V. Kopas gitu ya, from Wikipedia, from just
a lot of random sources and without no research whatsoever. I just do that to fulfill the, you know, ya udah yang penting kelar gitu kan. Ya. Betul. Yang Cuman yang penting menuhin halaman, yang penting kelar. Sangat-sangat inilah kayak apa ya? Yes. Dan maksudnya di SMA pun juga tidak diajarin cara riset yang benar. Di kuliah gue diajarin. Di Unpar tuh diajarin gimana caranya lo riset yang benar, gimana caranya lo tuh bikin catatan kaki yang benar, biblio yang benar, yada itu diajarin. Di SMA tuh enggak. Jadi gue literally clueless gitu. Tergantung sekolahnya juga sih sebenarnya. Well, I mean that's true. Cuman kalau tapi mayoritas kebanyakan nggak banyak yang diajarin. At least in my school, gue tidak merasa gue diajarkan seperti itu. Kalau di sekolah lu diajarkan pas SMA, good for you. Diajarin sih, tapi gue riset masih aja jelek karena males. Ya. Nah itu tuh nge-build disiplin masih susah sampai buat sampai sekarang tuh susah. Cuman the thing about research and writing, right? Even kita aja yang sekarang kayak technically speaking kita bukan ada di lingkup pekerjaan ya. Kita kan bikin konten kayak begini itu kan bukan sesuatu yang benar-benar serius dalam tanda kutip lah ya gitu. Kita masih sangat membutuhkan riset dan menulis gitu untuk bikin script, cue card, untuk mencari tahu kita next. Kayak waktu itu kita ngundang Indah Ji gitu kan, kita juga cari tahu Indah tuh orangnya seperti me personally sih ya, gue cari tahu Indah tuh orangnya kayak gimana, topik-topik apa aja yang pernah dia cover, dan kita pengen nge-cover topik apa aja sama dia. Jadi sangat masih digunakan lah skill menulis dan riset gitu. Tidak semerta-merta tuh bakal hilang gitu. Lo di dunia kerja tuh beneran masih bakal butuh banget lah menurut gue. Itu gue setuju banget sih. Dan itu kalau misalkan ngebawa pengalaman ke in real life soal risetnya segala macam penting, tapi ini hot take gue aja, bukan hot take sih sebenarnya. Ini mungkin kayak pertanyaan buat gue, kayak pertanyaan dari gue ke lu, kayak kan lu S2 kan sekarang kan? Of course, yeah. Nah, soal riset, karena riset itu penting, berarti apakah itu main priority-nya di S2 atau enggak menurut lo? I think that's true. Karena lu kalau di S2 itu lu sudah harus mempersiapkan lu mau bikin tesis seperti apa. Jadi secara besar kecil lu sudah membayangkan lah, sudah mulai riset kecil-kecilan meskipun lu belum mulai nulis tuh. Tapi itu sangat-sangat core-nya S2. Apalagi S3 ya. Kalau S3 kan udah full riset, survei, whatever gitu. Jadi ya kalau terutama di dunia pendidikan itu menurut gue riset tuh masih sangat-sangat dibutuhkan. Baik itu secara dari data sekunder ataupun dari data primernya gitu, kayak wawancara whatever kayak gitu, masih sangat dibutuhkan. Gue lupa itu. Enggak sih. Data primer sekunder masih ingat anjir. Wah gila, baru fresh gue dulu. Makanya kan. Baru fresh. Oh sama ini dah, kalau menurut gue terakhir banget nih, apa yang mau lu kuliah ataupun tidak kuliah tapi lu butuhin di dunia kerja itu adalah kemampuan untuk lu berbicara di depan umum, public speaking. Masa sih? I think it's very very important, karena meskipun lu bukan seseorang yang necessarily ngomong di panggung lah, necessarily mungkin bikin konten kayak kita atau berhubungan dengan banyak orang, lu tetap harus bisa antara tenang dalam berbicara, berbicara di depan publik, atau at least lo bisa menyampaikan apa yang lo pikirkan, argumen lo, opini lo gitu secara baik. Itu gue setuju sih, karena kayak kebanyakan nih orang-orang yang pengen menyuarakan aspirasinya atau gimana gitu, terhambat lah ya. Terhambat karena kemampuan bicaranya, kemampuan dia menyampaikan lah. Berbicara, ngestrukturin kata-kata, terus ngebiasain ngomong depan orang, tahan mental gitu loh. Betul banget. Itu harus dibangun kayak gitu. Iya betul banget. Karena bisa aja lu pintar, lo punya banyak gagasan, lo punya banyak opini. Kalau misalnya let's say lu tidak bisa ngomong di depan publik atau lu tidak pede untuk menyampaikan opini lu, terus let's say gue gitu orangnya, terus gue ngomong ke Uda yang Geda, tolong sampein opini gue tentang this matter dong, atau this job dong. Terus udah ngomong, udah yang bakal kena highlight, tuh gak bakal jadi apa-apa. Dan udah pun juga tidak punya kewajiban yang kayak harus ngangkat lu ikut naik gitu. Enggak, kalau udah tiba-tiba terkenal, lu tidak akan ada di mana-mana gitu loh. Maksudnya lu bukan tidak akan menjadi bagian dalam perjalanannya udah. Dan itu adalah the sad truth and the sad reality about jobs gitu. Lu harus bisa survive, dan makanya itu lu harus punya weapon supaya lu bisa survive. Dan salah satu weaponnya yang penting itu menurut gue public speaking ini. Lu harus bisa mengutarakan pendapat lu, opini lu, salah, bener. Yang penting tuh stand on your ground dulu gitu. Yang penting lu punya basis data lah. Kenapa lu mendukung ataupun tidak mendukung hal ini? Ya, seperti itu gitu. Dan ujung-ujungnya kalau misalkan Terry bilang ke gue kayak, tolong dong aspirasiin pendapat gue bilang lu siapa ya anjing? Ya, I mean bisa aja. Karena gue bilang kayak nggak mau lu kira gue toa anjir gitu kan? Ya, kalau gue masjid gue. Kalau gue personally tidak akan seperti itu. Gue mau ngomong aja. Kayak anjing. gue masih kecil, gue jadi toa anjir waktu itu. Ya kan? Ya benar, ya secara konsep mah benar kan, kayak public speaking gitu kan.
Dan itu kenapa gue pikir S1 nih ya sebenarnya lu nggak harus masuk S1 juga untuk belajar kayak gitu loh. Betul, public speaking tuh makanya kan Ya, lu tekenin nggak perlu di kuliah tapi lu harus bisa gitu. Ya tapi kalau misalnya lu emang pengen punya gelar ya lu kuliah, lu kuliah lu harus. Dan gimana ya untuk kebahagiaan orang tua yang dimana basis-basisnya itu adalah mendapatkan gelar dan lain-lain ya bahagiakanlah hati orang tua. Ya. Ya orang tua bahagia, kamu juga bahagia gitu. Insya Allah sih. Insya Allah, amin ya Allah, amin. Dan gimana ya? Kalau soal kuliah seenggaknya untuk S1, tujuannya itu adalah untuk nyari kayak gue bilang, untuk nyari pengalaman sebanyak-banyaknya. Ya sebanyak-banyaknya. Titik. Betul. Karena ya lu mau ikut organisasi di S2, umur lu udah berapa? Anjir lu ada waktu. Iya. Dan me personally ya, gue tuh sempat mau diundang untuk jadi kayak masuk kayak ke bukan student council, ya kayak himpunannya S2 gitu lah. Gue udah gak punya energi, Cok. Bener-bener kayak kayak lu mau ikut nggak? Aduh, enggak dulu deh. Gue bener-bener kayak nolak, kayak udah mager banget karena gue merasa anjing tenaga gue buat ini udah habis di S1 gitu kalau menurut gue tuh bahasa. Jadi gue kayak S1 tapi untuk yang nanyain kayak kalau gitu kenapa nggak lu bagi-bagi kesempatannya aja di S1 sama S2? Ya bisa kalau punya duitnya untuk melakukan S1 dan S2 aja gitu aja kan. Ya kalau misalnya lu nyampe S2 alhamdulillah gitu ya. Banget, that's good for you. Dan kalau lu pengen nge-split pembagian pengalamannya ya silakan. Ya betul. Mungkin lebih beneficial, nggak ada yang tahu kan. Tapi memang kuncinya gitu sih. Agak disayangkan kalau lu di kuliah lo cuman belajar doang, dan disayangkan juga kalau lu cuman organisasi doang. Kalau bisa lu pernah serius di dua-duanya, lo pernah serius di kuliah. Maksudnya lu pernah merasakan bener-bener fokus kuliah doang, pernah fokus organisasi doang, atau bisa ngebalancing dua itu supaya pengalaman lu tuh maksimal gitu. Lo tahu gimana rasanya, lo tahu lo harus kayak ngebagi proportionnya kayak berapa persennya. Tapi nih ya, kalau ngomongin soal lu banget dari kayak pembagiannya, lu kuliah organisasi doang dan lu kuliah ya belajar doang. Ya gua justru nggak setuju kalau misalkan kayak lu cuma organisasi doang gitu. Gua nggak setuju. Ya betul, memang itu karena ya tujuannya lu belajar anjing gitu. Iya sih, paham. Tujuannya kuliah tuh belajar. Cuman maksud gue tuh lebih kayak gini. Kalau memang lu sebelumnya tuh cuman let's say semester 1 lu full kuliah doang, kuliah pulang. Ya, terus kupu-kupu gitu. Terus lu memutuskan kayak semester 2 gue mau coba kalau ada kepanitiaan something, ada pertukaran pelajar something, coba maybe. sikat aja, cobain aja kayak gak akan rugi gitu. Bener-bener cobain aja gitu. Nah, kalaupun emang lu gak suka ya udah tinggal gak usah dilakuin lagi. Tapi kalau lu suka ya lu pasti bisa lakuin lagi di luar kuliah, setelah kuliah selesai, whatever. Ya dan itu dimana kayak lu emang membentuk jati diri sih jujur aja sih ya kalau S1 ya menurut gue ya. Tapi kalau untuk kayak gue S1 biar gue bisa dapat kerjaan, enggak anjing. Enggak ada yang ngejamin asli sumpah. Tidak ada yang pernah. Enggak ada yang ngejamin. Ada teman gue yang SMA langsung kerja dan dia stabil aja gajinya malah gede banget. Dia itu adalah dari pengalaman asli. Betul. Real life experience. Lu ketemu sama orang lah, berbisnis sama orang, terus kayak bagaimana lu bisa double and triple your fucking salary lah dengan ngebesarin bisnis lo. Karena itu bukan skill yang nggak cuma didapetin di kuliah gitu loh. Betul. Di mana-mana tuh dapat. Dan S2 juga nggak menjamin lu dapat kerja bagus. Menurut gue ya, maaf nih Ter. Iya, nggak masalah. Karena menurut gue S2 itu cuma nambah gelar gitu loh. Iya. Kayak gue dapat nih stigma dari banyak orang nih ya, sekitaran gue ngomong kayak mending lu kerja dulu deh sebelum S2. Dibilangnya gitu. I can see that sih. Karena memang lebih enak kayak begitu. Dan gue percaya. Iya, ngebantu lu naik pangkat lah. Mungkin itu juga bagian dari kantor gue emang minta lu S2 deh buat bagian dari pelatihan lu juga, shit like that. Memang kalau bisa sih jangan FG lu langsung S2 sih. Setelah lu lulus jangan langsung S2. Kalau bisa kerja. I mean kayak gak ada salahnya lu kayak abis dari S1 langsung S2 gak masalah. Karena juga banyak teman-teman kayak lu juga gitu kan technically ya. Iya, technically gue lulus. Iya. Tapi lebih baik dianjurkan kalau bisa mah kerja dulu, ngerasain dulu lah. Lu tahu dulu lah tai-tainya hidup tuh gimana. Kayak lu naik TJ muter bolak-balik lah,
lu naik komuter lain terus desek-desekan sama ketek anjir. Habis Kalau itu itu sih gak usah sih. Ya lu tinggal misalnya ya habis itu kuliah di mana, lu kosnya yang jauh aja anjing. terus lu habis itu kayak ngalamin dulu lah kerja gaji kecil ditai-taiin sama bos gitu kan, gak ada yang tahu anjir. Bisa. boleh. Biar ngebentuk mental dulu. Ngebentuk Emang mental. di organisasi kuliah lu di kayak gituin? Emang lu digaji? Kagak. Kagak ada. Kali buku. Woi, yang masih organisasi mahasiswa lu so serius anjing. Kalem. Tenang. Belum dapet duit. Iya. Kalau dapet duit pas kuliah gue mah bingung lu mah korupsi. Asli, nak. Iya ada oknumnya mungkin kita nggak tahu. Enggak, ada. Ada, Oke. jamin, yakin, Iya, pasti yakin. Gelap-gelapin bond gitu ya. Iya kan? Asli. Itu gua beli kertas karton cuma 2 anjir, tiba-tiba bon gua 70.000. Lu kertas apa anjir? Enggak, masalahnya berarti temen lu yang ngegelapin itu. Emang anjing. Marahin anjing. Tai lah. Lu kalau mau apa kultur mahasiswa juga nih sebenarnya sih, ngedemo anjing. Ya nggak sih? Ya nggak sih? Me personally speaking tidak pernah di encourage sih kalau misalnya di Unpad untuk ngedemo. Oh, gue di BINUS. Kenapa di BIN? BINUS. Ya gue dulu di alma mater gue yang lama sempet ini juga sih, sempet kayak adalah dorong-dorongan dari mahasiswa dan segala macam. Cuman kayak dari senior-senior lo. Iya. Dari dosen malah. bukan. Dan itu ya maksudnya kayak ya namanya juga menyuarakan aspirasi, nggak apa-apa dong. Menurut gue sih that's fair. That's fair. Dan jujur aja, it's a part of Indonesian college culture. Accidentally gitu loh. Accidentally. Iya. Accidentally. Bahasa demo tuh tiap tahun pasti ada aja lah. Ada, Mau itu ada. UKT lah, mau itu tentang Ya, it's the time where you itu adalah waktu dimana lu menyuarakan aspirasi lu dengan ya udah dengan sepure-pure ya gitu loh. Kalau zaman-zaman S1, kalau udah S2 tuh menurut gua kayak lu kemana aja bre gitu. itu adalah salah satu kemewahannya anak-anak S1 sih, Yeah, menurut gua. the freedom of getting said experience. Tapi The older you get, the less opportunities that you should take gitu. betul. Tapi their kalau responsibilities. demo ya menurut gue, lu harus demo tentang causes yang benar. Kalau memang apa yang lu bela itu benar, lu boleh ikut demo. Kayak contohnya Tapera, Ya, itu RUU demo. penyiaran. RUU penyiaran tuh demo. Benar, boleh gitu. Lu jangan demo hal-hal yang salah gitu, atau jangan cuman demo Karena lu cuma jadi pengen ribut. terkenal, diundang ke TV One, terus habis itu tiba-tiba lu dibayarin kuliahnya, lu sekarang jadi Ambasador Shopee. Shopee. Kok sama? Anjing. Tahu lah ya namanya siapa ya? Aduh, ketua BEM mana tuh? Aduh, ketua BEM lagi anjing. Emang idealisme. Ternyata ini gak ada di skrip tapi berarti Nah, udah nggak apa-apa. Paham. Makanya udah ngebuktiin itu teman dari lama anjing. Gosipnya memang sudah merebak juga di mana-mana. Betul. Itu idealisme hilang setelah ketemu rupiah anjing. Setelah ketemu rupiah, Shopee pipi anjing. Ya itulah. Emang jadi garis besarnya sambil kita nutup episode juga. Gue lihat sini ya. Sambil kita nutup episode. Intinya garis besarnya S1 itu adalah S1 itu tidak menjamin lu dapat kerja. Itu udah pasti. betul. Itu hanya bergantung sama lu tuh dapat pengalaman yang bagus atau enggak dan bagaimana lu mengutilize gimana bahasanya? Menggunakan pengalaman tersebut, memanfaatkan pengalaman tersebut supaya lu bisa dapat akhir yang terbaik. Dan gimana ya? Pas lagi muda-mudanya S1, idealis saya lah. Go nuts, go crazy. This is the fucking time anjir. Yeah. Tapi ingat, you have a time limit. Betul. Duitnya bukan duit lu. Kalau lu beasiswa alhamdulillah. Atau tapi lu ingat bisa bayar sendiri juga oke lah. Oke lah, keren banget dah lu, Bang. Siap. Iya, betul. Tapi ingat ujung-ujungnya itu kalau misalnya lu masih sama orang tua itu duit orang tua. Ingat, jangan lupa. Dan jangan lupa juga subscribe ke YouTube-nya Ropinions, ke IG Ropinions, ke TikTok-nya Ropinions. We post long episodes every Friday, and then we post shorts almost every day. Yeah. Usually at 12 or 7. Be sure to check out our socials as well. Ada di sini nanti ditulis ada ya. Oke. Ya, ini is a very substantive episode ya. Ya, sangat substantif sih. Kalau dibandingin sama Kemarin-kemarin tuh kayak kita lebih nyantai gitu loh. Lebih kayak ini gini menggebu-gebu banget ya. Iya, ini kali ini kita mungkin kita punya banyak pen up aggression karena Mungkin disuruh nyari kerja. itu anjingnya sih. Kita mungkin trauma dumping di sini kita nggak tahu teman-teman ya. Bunda maaf.
Tapi ya mungkin segitu dulu dari Raw Opinion / Tobrut's Thoughts Brutal itu, di mana kita di sini sama-sama berusaha untuk mencari pekerjaan ya. Ya, di mana kita dipaksa juga untuk dapat gelar, ya gelarnya bukan Ultraman tapi Ya, gelarnya gelar tiket di bulan. anjing. Yaudah. Alright, we'll be seeing you on the next episode of Tobrut. Bye bye. Woohoo.